Abangku. Oh, Siap. iya. Bagaimana kabar bahagia selalu? Kabarnya sehat dan bahagia. Iya. Kita kan punya aturan hukum Mhm. yang saya bisa tempuh bisa juga enggak. Yep. Tergantung kan. Yep. Iya. Saya rasa yang Arif buat ya udah waktunya saya bawa ke ranah hukum. Iya. Saya pasti angkat kepala dulu lalu saya bilang terima kasih ya jasanya. Hmm. Kadang-kadang mereka bingung juga maksudnya apa, emang jasa gua apa. Kata tamtama, Oke. ya kata bintara, kata Iya, beberapa iya. anak muda yang baru daftar, baru lulus. baru ya. Ngomong, bilang apa Bang aja. Coki yang Iya, gitu ya apa sih? ternyata ya. Ngomong kau. Didorong. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita segera kembali setelah yang satu ini. Ini udah mulai belum sih? Udah kan? Udah. Ini si Arif mana ini? Nih Bang Coki udah hadir loh ini. Mana nih Arif nih? Parah. Permisi. Minta maaf, Iya, Abangku. Iya. Wah, ini sudah lama sekali nggak ketemu, Abangku. Oh, Siap. iya. Bagaimana kabar bahagia selalu? Kabarnya sehat dan bahagia. Alhamdulillah, senang banget. Alhamdulillah. Terakhir kita ketemu belum pernah kayaknya. Seingat saya kita belum pernah ketemu. Belum pernah. Iya, siap. Tentukan pilihanmu sekarang. Abang Coki minta maaf, Abang. Minta maaf sekali, Abang. Darah. Terima kasih sudah menyambut. Izin Abangku. Saya udah pakai seperti nih, sudah seperti Bang Coki. Oh. Pakai seperti ini nih. Iya, iya, Tuh, dia. Tapi sekarang alhamdulillah saya sangat menantikan ini Dara. Oke. Akhirnya Bang Coki Sitohang dipanggil ke ruangan. Oke, alhamdulillah. Asik banget ya ampun. Tapi tadi kamu sempat mention kamu sangat menantikan kehadiran Sangat seorang menantikan. Coki Sitohang. Benar. Kenapa tuh? Kamu mengidolakan beliau ini kah dari Sangat lama atau bagaimana? mengidolakan. Di beberapa bulan ini memang kontennya saya sering mengikuti gestur beliau yaitu impersonate gitu. Tapi ini tulus ngomongnya kayak Ini gini. tulus ini begini saya. Bukan bagian dari tidak begini. jangan-jangan bukan bagian dari mengolah kan? Bukan. Gak ada kepentingan kan? Gak ada. Gak ada kepentingan ya bro. Jadi saya mau klarifikasi dulu sedikit ini Oke, Dara ya. gimana, Jadi sorry. Abang Coki, awalnya banget itu ramenya pada saat podcastnya Bang Gofar sama Kak Ari Kirana. Iya. Membahas betapa luar biasanya prepare soal Abang Coki ketika Ya MC. Ada mic di sini, Betul. terus informasi tentang tamu yang datang. Sehingga itu FYP kolom komentarnya tulisannya nama Abang Coki Iya. Sitohang. Iya. Saya klik semua kontennya, saya lihat oh menarik. Jadi saya bikinlah tanggal nih saya Masih awal-awal ada bikin historinya ada. ya. Nih postingan Oke. saya 19 April 2026. Oh. Saya bikinlah di situ oke. gestur-gestur. Lumayan akhirnya sekarang lumayan rame kayaknya Tapi aku ngikutin mau Abang. tanya sama kamu Arif, apa yang membuat kamu terinspirasi untuk membuat konten impersonating Bang Coki Sitohang? Nih, karena Abang ini betul-betul berbeda karakternya kuat. Terus saya tuh belajar banyak sebenarnya tentang kita ketemu orang bagaimana. Iya. Kayak ada gestur yang kita sama-sama setara begitu. Betul. Iya kan Bang? Betul. Hormat. Sama-sama terama, hormat tapi tetap ada respectnya. Kalau saya kan langsung pegang lutut abangku. Iya begitu saya. Itu jadi kayak kesannya gimana banget. Nah ini menarik banget, itu Iya. Bang Coki bagaimana bisa memanage, istilahnya kan kita bertemu banyak sekali karakteristik orang ya. Iya. Bagaimana manajemen emosional Bang Coki untuk menghadapi karakter orang yang berbeda-beda itu, untuk tetap terlihat tenang. Pertama memang saya bereaksi atas aksi orang. Oke. Oh. Jadi kita mereaksikan sesuatu tuh dari apa yang orang lain tunjukin. Sebenarnya kalau dia baik sama kita kan normalnya kita baik sama dia kan. Iya. Kalau dia nggak baik sama kita, Nah, itu Bagaimana gimana tuh? interaksinya? kalau kita mau jadi orang normal, ya kita nggak baik juga sama dia. Betul. Tapi kita mau jadi orang yang abnormal. Dia baik, kita baik. Dia kelihatan judes, kita lebih baik dari dia. Oh, dibalasnya Bagaimana begitu. cara mengolah itu Bang? Saya punya prinsip. Semua dimulai dari ideologi kan. Prinsip Mhm, dulu yang Betul. Iya, Dari dipegang. dasar fondasinya. Prinsip adalah nilai yang kita bawa kemana aja. Oke. Saya bisa aja ke Cengkareng, saya bisa ke Ciganjur, saya bisa ke Jawa Tengah, ke Papua. Tapi pikiran saya kan dibawa kemanapun saya pergi kan. Nah itulah nilai yang saya setel bahwa ketika saya ketemu orang lain, siapapun mereka, Iya. saya nggak boleh ngebeda-bedain latar belakang orang. Saya akan perlakukan mereka sama, sederajat.
Itu tuh Oke, sama. jadi itu prinsipnya ya, bahwa Jadi ketemu semua siapapun ya diperlakukan sama maupun kalaupun misalkan dia kayak mohon maaf dia menganggap enteng kita begitu, mhm. Bang Coki tetap seperti ini baik Ada begitu. nggak Saya pengalaman seperti itu Bang Coki? ada Dara, ada Oh Arif. iya iya. Saya pernah diperlakukan dan beberapa kali pun mengalami perlakuan yang nggak menyenangkan dari Mmm, orang. mhm, Tapi awalnya saya masuk ke mereka adalah sikap saya dengan nilai yang tadi kan, nilai Iya yang iya baik. betul. iya. Tapi kalau orangnya manasin, naikin, ngolah kita juga dengan Wah, cara yang Yang terlalu negatif, harsh, yes, heeh, ya nanti kan berkembang. Obrolannya kan berkembang, sikap betul kita kan bisa berkembang. betul. iya Tetapi pada prinsipnya adalah bagi saya pribadi, saya nggak mau main di level dia. betul. Saya tadi sempat ngomong sama Arif, saya Iya bilang, bro, kalau kita punya kesempatan untuk ngangkat hidup orang, ngapain kita jatuhin mereka? itu dia Tapi poinnya. kan hidupnya, faktanya di luar sana banyak orang pengen jatuhin kita kan. Betul. Jaga diri kita, jaga prinsip kita, nilai kita jaga. Itu dulu. Oke, Luar jadi jangan biasa. sampai faktor eksternal justru malah mengubah dan mempengaruhi prinsip kita sendiri. Itu prinsip Jangan yang biarkan, Bang jangan Coki pengen. biarkan. Tapi itu kan sangat susah Bang Coki Paham, paham. untuk apa ya tetap stay pada prinsip itu dan Iya. itu yang banyak dialami oleh generasi muda saat Hmm. ini gitu ketika menghadapi faktor eksternal Hmm. akhirnya mereka mengalami krisis identitas karena terlalu banyak noise yang masuk gitu Bang Benar. Coki. Mungkin ini bisa di deliver bagaimana pesan-pesannya itu banyak yang dialami struggling oleh anak muda saat ini. Darah olahraga, Ya sesekali sih Bang angkat beban. Coki. Angkat ya sesekali. Arif kelihatan banget dia bodybuilder kan. Itu salah satu mengolah sih kayaknya. Alias Building your body, oke. ya, in Ya. your own habits, Oke. gitu, dengan caranya sendiri. Mhm. Oke, iya. Maksud saya gini, kita semua pasti pernah ngangkat beban, Hmm. pasti pernah kan. Pasti Hmm. pasti. Push up kah, squat lah, Mhm. entah angkat beban di Mhm. pusat Iya. kebugaran. Gitu. Dulunya kita nggak bisa kan. Oke. Dulunya kan mulai dari 2,5 kilogram kan. Perempuan Betul. biasanya Bertahap. latihan bicep tuh dari 2,5 kilo. Iya. Terus setelah 2 minggu dia terbiasa dengan 2,5 kilo. Akhirnya dia naik ke 3 kilo atau 4 kilo. Oh iya betul. Sesuatu yang dibiasakan akan membuat diri kita terlatih. Hmm. Dulu juga saya nggak bisa. Hmm. Oh Nggak, Bang Joki juga ada pernah di tahap nggak bisa? susah lah ngadepin Out of, industri gitu. oh oke Kan ya, industri ya. kita ini kan baiknya ada, kejamnya lebih gila kan. Baiknya ada, kejamnya lebih gila. Iya, Yes. Wah, industri bener, hiburan bener, Indonesia Iya. bener. baiknya ada, positif Kejamnya selalu, tapi lebih kejamnya gila, lebih bener. hebat. Yes. Oke. Kalau mereka udah nggak suka, mereka cap kamu jelek, bukan hanya omongin kamu di belakang layar, mereka siarkan keburukan kamu. Wow. Oke. Sekarang ada media sosial, lebih gampang lagi orang nggak bertanggung jawab sama dirinya sendiri, apalagi bertanggung jawab sama orang lain. Betul. Bahwa apa yang dia unggah akan mempengaruhi Mempengaruhi orang reputasi lain. orang, Betul. merusak nama baik mereka. Iya. Ya Betul. kita unggah aja, kita tulis aja gitu. Mhm. Nah, dulunya saya nggak bisa ngadepin ini, kekejaman industri ini. Ya lu, gue suka, gue pakai lu saat ini ya, tapi besok-besok lu nggak gue hubungin lagi. Tapi lama-lama saya belajar untuk mengerti Oke. bahwa orang tuh punya kebutuhan lain terhadap saya atau terhadap lingkungannya. Dia punya kehidupannya sendiri, saya harus bertahan hidup sendiri. Jadi saya belajar cara bertahan hidup sendiri. Oke gitu. Berarti dulunya sempat Poinnya itu. agak baper juga gitu awalnya. Agak baper ya, bolehlah dibilang begitu. Iya. Dulu ya. Dulu Ya banget. dulu Iya kan iya tadi iya. bertahap kan dari Iya 2,5 benar. kilo kita kalau 2,5. analogikan dari angkat beban nih dari Iya. 2,5 Saya kilo 4 udah kilo gitu kan ya. 21 tahun di industri Industri ini. ini. Sejak heeh. pertama kali. Hormat. Kan dibanding kakak-kakak kita yang lain tentu saya masih terpaut jauh. Iya iya. Tapi 21 tahun itu kan syarat makna, pengalaman, membangun diri kan. Iya iya. Saya bisa bercerita banyak kan. Jam Saya terbang bisa sudah ada. bagi ke orang dong apa Iya. yang menguatkan diri saya supaya mereka bisa tiru dan jangan ambil jalan yang keliru yang pernah saya ambil misalnya. Nah, itu Berarti dia. objektifnya adalah bagaimana kamu ingin menjadi sesuatu gitu ya. Jadi tetap apa ya, strict to the goals sehingga nanti di situ kamu akan dinamis lah ya dalam menghadapi situasi yang masuk dari faktor eksternal. Setuju tuh yang Dara bilang. Iya. Awalnya pun saya berpikir saya pengen jadi sesuatu. Maksudnya sesuatu seseorang. Iya. Yes. Tujuan awalnya tuh wajar kalau kita pengen dikenal dulu deh gitu ya. Iya. Oke. Tapi lebih besar dari itu, lebih luas dari itu adalah harusnya kita mengubah pola pikir. Jangan berhenti menjadi sesuatu atau seseorang. Bagaimana caranya kita berdampak. Itu dia.
bagaimana cara berdampak. Jangan Itu. berhenti menjadi sesuatu atau seseorang hanya karena viralitas atau ingin dikenal, tapi Iya. bagaimana caranya kita bisa Berdampak. berdampak bagi masyarakat. Termasuk Abang Coki ini Hah? berdampak sekali di kontennya saya karena beliau ini komen gambar mata, emot mata terus nyimak. Saya bilang alhamdulillah aman berarti. Kalau enggak kan Ya. takut saya Abang. Padahal itu kan awalnya. bot bukan saya. Itu saya Oke. bilang ketika Bang Coki pada saat didatang saya bilang, "Abang marah nggak kalau di impersonate kayak gitu?" Nah itu tadi poinnya Abang ya, kalau misalkan kita bisa mengangkat hidup orang lain, kenapa mesti menjatuhkan? Saya bilang Walaupun alhamdulillah. mungkin saya nggak ngerti ya, Iya. apakah Bang Coki pada prosesnya itu ada mendapatkan backlash gitu ya dari teman-teman yang impersonating Bang Coki dan stigmanya malah ke arah yang ambigu gitu ya, bukan ke Iya. arah positif tapi ambigu. Iya. Itu kan pasti apakah ada dampak secara psikologis gitu ke Bang Coki? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Literally nggak ada. Buat saya udah anggap itu biasa. Sekali lagi karena Iya. 21 tahun pengalaman. Pengalaman Kemudian yang mahal saya sekali melihat memang bukan hanya di industri ketika kameranya nyala. Kan orang memosisikan jadi kita, nyontohin kita, Iya. bikin tadi impersonate ya istilahnya, memarodikan kita. Itu kan Memarodikan. bukan hanya di depan kamera. Dulu waktu gaya saya begini dianggap orang terlalu serius, terlalu kaku. Di belakang saya ini orang-orang ngomongin negatif. Oke. Jadi mereka acting seolah-olah kayak, halo apa kabar? Ya saya Coki gitu. Dan orang ketawa Iya, itu jadi nular gitu, resonansi. Saya pernah ada dalam posisi kayak, apa gue harus ganti gaya gue ya? Tapi kan gue begini. Oke. Saya tuh senang memperlakukan orang secara hormat dan Iya. memang ini gaya saya. Ya akhirnya Dara juga kan kenal saya setelah beberapa bulan lalu kami ketemu juga Betul. di NTB dalam Yes, sebuah acara. Oh iya, Kemudian sekarang kita ketemu Arif, aslinya Arif kan ini saya memang begini kan bro. Iya. aslinya begitu. Jadi bukan pencitraan tapi memang Bukan. publikasi. Memang publik. Pencitraannya Gitu itu di konteks yang lain. Iya, kalau Oke. publikasi kan memang apa Iya. adanya dan itu disampaikan kepada publik. Itu jadi Iya. saya berpikir bahwa orang tuh punya kreativitas berbeda. Yes. Saya nggak punya kemampuan untuk membatasi kreativitas mereka. Iya, iya. Ya kecuali yang mereka lakukan menciderai nama baik saya, Itu ya. merusak reputasi. Iya. Kita kan punya aturan hukum Mhm. yang saya bisa tempuh bisa juga enggak. Yep. Tergantung kan. Yep. Iya. Saya rasa yang Arif buat ya udah waktunya saya bawa ke ranah hukum. Saya kira aman Bang, saya kira aman ini sejauh ini. Saya kira Tolong ternyata. dipotong omongan yang tadi itu. Berarti menanggapi tentang orang-orang yang bikin konten termasuk saya yang membuat kayak hashtag mengolah gitu. Iya. Itu tanggapan Abang positif ke atau seperti apa? Positif. Saya bahkan nggak nemu istilah yang lebih bagus daripada ngolah. Saya kaget bener-bener Bro Arif. Saya begitu ngelihat di Instagram saya. Iya. Kan algoritma ini kan ngaco-ngaco ya. Ngaco-ngaco. Aneh-aneh, Benar. nggak ketebak. Tapi saya melihat ini ombaknya kalau lagi tinggi, yuk kita ajak teman-teman berselancar. Jangan tiba-tiba, aduh takutnya kena matahari, takut hitam. Lalu gimana sih, lu kan mau nantang ombak gitu ya. Algoritma itu muncul tiba-tiba terus gue kayak, aneh dalam suatu pagi saya bangun, saya lihat WA orang, WA-nya tuh ngejapri konten. Terus salah satu konten yang dikirimin adalah kontennya Mas Arif. Mas Arif, iya. Lalu saya, ini siapa ya? Maaf Mas Arif, Iya, sebelumnya iya, saya tidak belum apa-apa. mengenal Mas Arif secara Iya, pribadi saya kan. waktu itu mau ikut take me out tapi tidak bisa. Paham. Paham. Karena kalau kamu peserta saya Iya. pasti hafal sama kamu. Saya mau minta pertanggungjawaban. Iya. Oh dikirim-kirimin Iya, kontennya. pertanggungjawabannya adalah pertanyaan sebenarnya. Aduh. Itu settingan atau bukan? Pertanyaan orang kan gitu ya. Iya benar. Nah saya lihat ada konten yang kamu marodiin saya itu dikirim Iya. ke saya Japri. Lalu saya buka. Di konten itu ada orang yang nyolek nama kamu kan. @Arif Brata, Iya. @Arif Brata. Iya benar. Saya juga penasaran. Lalu saya tanya ke manajemen, ke teman-teman. Saya tanya pengacara saya juga. Waduh, udah ditanya pengacara ini guys. Dara tolong saya Dara. Enggak, saya bilang, ini Mas Arif Brata ini siapa? Komika kah? Komika. Iya, Saya iya. begitu dengar kata komika kan itu profesi terhormat. Dan saya sangat sangat menikmati olahannya teman-teman komika. Betul dan ini Saya buka. maaf saya potong ya. Nggak apa-apa. Saya selalu impressed dan amazed sama Iya. komika karena mereka Hmm. dituntut untuk merespon cepat. Iya. Iya. Dan itu diperlukan skill yang daya tangkap cepat, cerdas gitu kan. Iya. Tetapi bagaimana itu tidak kaku dan orang tuh terhibur loh. Benar. Itu
luar biasa loh, kompleks kan Itu aspeknya. tangkap cepat, antara tangkap cepat atau memang waktunya kosong Bang? Jadi banyak waktu luang gitu. Oke, boleh dilanjut Bang Coki, maaf interupsinya tadi ya. Gak apa-apa, saya setuju banget sama yang Dara bilang. Terima kasih. Jadi karena ada profesi yang nyangkut dengan lintas budaya dan profesi saya juga, kan kami beririsan dengan banyak pekerja seni lain kan, termasuk Betul. komika. Saya klik, saya lihat nama Arif Brata, saya munculkan, lihat beberapa, oh ini orangnya. Nah muncullah kamu kan memarodikan saya. Iya. Lalu waktu saya lihat kamu Sampai memarodikan hafal saya, gerakannya. oh luar biasa, apa kabar? Saya bilang, nggak mirip Pak. Ini bukan saya. Gak mirip. Tapi gitu. Mas Arif Iya. itu betul-betul suatu, saya menyebutnya tuh resonansi ya, pantulan ya. Ya. Kalau dalam Alhamdulillah. dunia olahraga menembak itu disebutnya ricochet. Ricochet itu kita nembak peluru tajam, kenanya ke besi atau baja, dia Oke. bisa mantul. Oh, Oke. oke. Mantul dan itu bisa membahayakan orang ketika Yes. mantul. Makanya ada istilah kan kena peluru nyasar. Oke. Nembaknya kemana, orang yang kena di mana Betul, gitu. Iya. betul. Jadi apa yang kamu lakukan tuh tembakan itu kan liar. Liar, Yes. benar. Orang nangkep lucu, orang ketawa, begitu lucu ketawa, orang mengasosiasikan itu Coki kan gitu. Di-tag ke Coki kan, bang Iya. ini bang, cari orangnya bang. Iya benar Ya kan? ada yang Dan kayak gitu. benar-benar saya cari. Oh berarti sorry aku Iya. potong. Berarti pada saat itu Arif tidak mention secara spesifik siapa tokoh tersebut. Ya takutlah saya. Ah, Ngapain saya mention? Tetapi Iya. feedback orang langsung mengarah kepada Coki Mengarah Sitohang. kepada Bang Coki. Artinya Iya. Bang Coki Sitohang ini memiliki personal brand yang sangat kuat. Sangat Even though kuat, benar. dirimu tidak mention tapi orang langsung tertuju kepada Bang Iya, Coki. betul. Wow, luar biasa. Amin. Nah itu personal yang brand saya terbuat. sebenarnya bikin konten itu juga sekaligus belajar gimana sih maksudnya Iya. gestur-gesturnya itu kayak tertata rapi gitu. Iya, Abang Coki iya. tipsnya apa Iya, sih tipsnya atau apa itu Bang Coki ya? Iya kan kita kan orangnya reflektif Iya, banget ya, betul. refleks gitu kan. Itu gimana tuh supaya tetap memanage itu Bang Coki ya? Semua tuh ada sejarahnya, ada Mm-mm. rekam jejaknya, ada latihan-latihannya, ada kebiasaannya. Kebiasaan tuh jadi karakter. Kalau Ya. udah jadi karakter kan susah diubah. iya iya Saya tiba-tiba disuruh melambai gitu gayanya atau feminin kan, Tidak bisa. kecuali Betul. acting ya bisa saya. oke. Oh. Tapi menjadi sebuah kebiasaan baru nggak bisa geser kebiasaan lama. Setuju gak? Iya, setuju, Kan udah jadi setuju, karakter setuju. kan. Setuju. Dan kalau udah jadi karakter itu berarti takdir. Ya, Oh. your destiny is your character. Finally, you become of what are you thinking or what were you thinking about yourself because of this accumulative akumulasi dari pikiran perasaan kamu jadi tindakan jadi perilaku jadi sikap yang paten akhirnya menjadi kebiasaan jadi karakter. Kalau udah jadi karakter itu takdir kamu. Exactly. Loh, Oh. takdirnya Mas Arif Oke. saat ini dia masih bisa mengubah takdirnya. Kalau dia punya kemampuan Artinya berpikir. takdir itu bisa dirubah. Ketika, Bisa dong. Oke. Takdir bisa Bisa dirubah. Oke. Bisa dong. Takdir bisa dirubah. Bisa Saya pikir dong. cuma nasib, Bang. Takdir bisa diubah. Takdir bisa dirubah ya. Menurut saya, Oke. Iya, iya. Bagaimana? Boleh dijelaskan nggak Prinsipnya ini? gini. Bagaimana? kita semua kan percaya ketuhanan yang Maha Esa kan? Yes. Iya, betul. Sila pertama kan. Berarti kita percaya Tuhan memberi kita kuasa di bumi kan. Mhm. Untuk bekerja, berkarya, bahkan untuk menaklukkan bumi kan. Mhm. Kan ada zaman peperangan, manusia menaklukkan sesamanya, teritori ditaklukkan. Orang miskin jadi kaya, orang kaya jatuh miskin. Oke. Apakah itu semua hanya sebatas ini suratan takdir? Itu kan bahasa budaya. Suratan takdir itu adalah implementasi dari pikiran orang mencintai budaya. Ya udahlah, kamu udah di sini, saya namakan takdirmu. Gitu. Tapi setiap orang punya kemampuan untuk nanya loh sama Tuhan. Tuhan boleh nggak saya jadi orang berhasil? Dan saya yakin Tuhan yang baik akan membuat jalan orang-orang menuju pada keberhasilan. Saya setuju dari statement tersebut. Ya. Karena dari POV saya as a Muslim ya diajarkan bahwasannya Tuhan itu adalah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi apa yang kamu minta maka itulah dirimu. Intinya. Setuju. Saya Iya, sepakat mendukung. Gitu. Dalam Betul. perspektif saya sebagai orang Kristen, Yes. saya percaya Tuhan tuh baik. Betul. Karena Tuhan Betul. tuh kasih. Kasih itu Tuhan tuh penuh kasih. Ya Tuhan Wow. adalah kasih. Dia gak akan mengingkari diri dia. Tiba-tiba takdir gua buat lu nih, Iya. kata Tuhan nih kalau boleh bahasa gaul. Takdir gua buat lu Arif adalah lu jadi orang gagal. Gua gak percaya ya. Oke. Saya gak percaya hal itu. Karena orang yang merancangkan kegagalan bagi orang lain, bencana bagi orang lain itu orang jahat. Gak ada kasih di dalam diri dia kan. Sementara Tuhan adalah kasih. Pasti yang dirancangkan baik buat kita. Yang baik-baik. Tapi manusia akan diberikan kuasa, pilihan, dan kemauan dia harus mengikuti jalan-jalan dia. Makanya saya bilang kamu bisa ngubah takdir kamu. Oke.
kita semua nih ini adalah produk masa lalu. Saya hari Produk masa ini lalu. ada di sini duduk nih karena produk masa lalu saya. Saya latihan di siaran Betul, radio, saya betul. ditolak orang di panggung, saya dibentak sama pejabat, saya pernah jadi wartawan, saya nyalek 2 kali, nggak pernah kepilih. Iya, Produk masa lalu ya. saya Pak? produk masa lalu ada di sini, Iya, iya. tetap diundang sama Arif Brata, Iya. sama Kakak Dara. Saya ada produk masa lalu, tapi saya tidak perlu jadi tawanan masa lalu kan. Weish. Obrolannya all you can eat, daging semua. Daging ini, daging Aici, semua. Aici. Luar biasa. Bro, kalau saya masih Iya. jadi tawanan masa lalu nih ya, hari ini saya nggak akan diundang sama kalian pasti. Nggak akan muncul konten itu, nggak akan ada standar itu yang saya tunjukkan pada setiap orang. Meskipun dia pernah menolak saya. Tapi tetap saya harus perlakukan dia terhormat kan. Betul. Dianya enggak ke saya, ya nggak apa-apa, itu nilai dia yang dia pegang. Nilai saya beda sama kamu. Karena kita diajarkan Tuhan kasih ya. Kasih, Kasih. hormat, saling Iya. mendahului dalam memberi hormat. Jangan nungguin orang hormat duluan, kalau bisa Iya. kita duluan. Oke. Kalau bisa, Bang, halo Mas, halo. Oh. Iya, iya. Bukan karena kameranya nyala, tapi kebiasaan di balik kamera nyala itu udah terjadi. Sehingga pada saat kamera nyala dan kita nggak sadar kamera itu nyala, seandainya ada CCTV diputar ulang, oh ternyata perilaku dia sama tuh, Dari dulu off cam Iya. and on cam. aslinya kayak begitu. Bukan kayak begitu harusnya. Betul, menurut betul. saya. Karena memang Bang Jogi diajarkan dari dulu memang kasih. Kalau saya kan diajarkan dari dulu minta, bukan kasih. Gini. Iya, makasih banyak. Terima kasih, panjang umur orang baik gitu. Oh, jadi aslinya Bang Jogi. Jadi maksud saya gini, saya Iya. jawab pertanyaan Dara tadi Iya. sama apa yang Arif sampaikan. Yes. Kok bisa sih hormat duluan? Iya. Saya bilang kan ceritanya panjang. Betul. Akhirnya agak melebar dikit tapi nilainya sama ya. Iya, tetap Iya, ada iya, benar, ujungnya benar. tetap Fondasi ya. iya, ujungnya tetap ke situ, Fondasi betul. kan. Setuju. Waktu kecil saya diajarin sama kakek saya yang tentara, beliau pejuang, berjasa bagi bangsa dan negara kita, diajarin begini, Cok, kamu kalau nanti ketemu prajurit yang berseragam itu, kamu harus hormat. Oh, dari dulu sejak. Jangan kau lihat garis-garis di lengannya, pangkat maksudnya. Yep. Jangan kau lihat garis di kerahnya atau di Kerahnya. pundaknya, itu Iya. pangkat. Jangan, kamu hormat ya ke semuanya. Saya tanya, kenapa Opung? Iya. Opung saya bilang Iya. begini, karena nanti dia bilang, berarti kan suatu saat nanti Suatu ya. saat Yes. nanti. Kalau saya sudah dewasa, nanti saat kamu berusaha di negeri ini, kamu bekerja, kamu melayani, apapun pekerjaan kamu, Iya. kamu aman. Ingat, darah mereka udah duluan ada di tanah. Para pejuang itu udah kasih hidupnya buat kita merdeka hari ini. Jadi kamu tuh bisa bekerja karena Indonesia merdeka kan. Oke. Itu iya. doktrin buat saya, Dar. Mhm. Makanya saya setiap ketemu orang, apalagi yang berseragam, Mhm. entah dia TNI atau Polri, apapun materannya dan pangkat dan jabatannya, Iya. saya pasti angkat kepala dulu lalu saya bilang, terima kasih ya jasanya. Hmm. Kadang-kadang mereka bingung juga, maksudnya apa? Emang jasa gua apa? Kata tamtama, Oke. ya kata bintara, kata Iya, beberapa iya. anak muda Iya. yang baru daftar, baru lulus. Baru ya. daftar. Terus dia bilang, iya Bang, tapi jasa saya apa? Iya. Dia bilang, kamu belum paham, tapi suatu saat kamu akan mengerti Iya, betul. bahwa leluhur kamu, para pendahulu kamu dengan seragam yang sama, mereka udah berbuat banyak sama negeri. Kamu lanjutin ya, gitu loh. Kalau ada Oke. waktu ya Yes. saya ngomong gitu. Menarik sekali. Ini nilai yang disampaikan adalah bagaimana segala sesuatu tuh dimulai dari dasar dan fondasinya. Gitu. Iya, betul. Apa yang Betul. didasarkan sama mohon maaf opungnya waktu Opung, itu ya. bukan yang untuk hari ini tapi di akan datang masa Iya. depan udah jauh pikirannya ya. Iya, karena Iya, fondasinya betul. TNI pada saat itu kan salah satu aspek yang membantu untuk kemerdekaan Indonesia dan itu sangat berjasa untuk yang pada akhirnya masyarakat Indonesia sekarang bisa lebih merdeka lah secara Iya. secara istilahnya bukan harafiah ya, secara memang implementasinya gitu. Benar, Iya, benar. iya. Itu ya, makanya banyak tadi ya beberapa TNI Iya. ataupun dan lain sebagainya itu secara individu tidak memahami itu karena fondasinya mereka belum paham gitu kan. Bisa jadi, bisa Iya, jadi. iya, Dan iya. semua masyarakat nggak perlu dia daftar menjadi anggota TNI atau anggota Polri. Dia harus sadari bahwa institusi-institusi terhormat itu TNI Polri juga berasal dari rakyat. Dulunya masyarakat biasa. Mereka memutuskan untuk melayani negaranya lewat konteks doktrin militer, lewat jalur Kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat. Jadi kita semua masyarakat biasa yang sipil, saya sipil, kita tuh harus mencintai negara kita dengan mengingat sejarah bahwa dulu semuanya prajurit tanpa seragam. Kan berjuang buat kemerdekaan. Betul. Nah itu yang kuat di dalam pikiran saya, Mas Arif, Oke. dalam hati saya. Iya. Sehingga saya ingin selalu memberi hormat pada orang tanpa melihat latar belakangnya.
ya udah hormatin aja dulu. Itu setuju tuh. Luar biasa. Ber- Uh. Berarti yang kalau saya lihat nih Mbak Dara ya, Bang Coki kan memang dari keluarga TNI juga gitu. Iya, betul. Adakah memang cita-cita dari awal, memang saya mau masuk TNI juga nih, tapi malah menjadi MC presenter yang luar biasa Luar seperti biasa sekarang. betul. Ada Mas Arief, ada banget. Malah saya didoktrin untuk jadi tentara dari kecil itu. Udah dari kecil. Dari kira-kira umur 6 tahun lah. 5 atau 6 tahun sampai umur 13 itu kan Iya. masa keemasan tumbuh kembang anak ya. Oke, iya. Setiap hari Jumat saya selalu dijemput sama opung saya, dijemput opung ke sekolah, Iya. dibawa beliau nginep di rumahnya. Oke. Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu. Jadi Minggu saya dipulangin ke orang tua saya. Bayangkan ada 2 kali 24 jam efektif, opung saya selalu mendoktrin saya tentang Pancasila, Wah, tentang NKRI, tentang Sabta Marga, ya, Sumpah Prajurit. Dan ujung omongan itu opung saya bilang begini, Cok, nggak ada cara lain melayani negara ini kalau bukan lewat jalur militer. Oke. Ya udah kena doktrin dong. Kena di doktrin, umur oke. 6 tahun. Bayangin dari 6 sampai 13 jadi kita Iya. sikap pun sempurna. Oke. Ya opung dulu nggak Oh. familiar dengan kata-kata siap-siap gitu. Iya. Sekarang kan dikit-dikit kan siap. 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 Oke. Siap. Iya, Emang iya, ada iya. bagian maaf ya, Iya, iya. bagian gini ya. Saya lihat konten nggak tahu kemarin lucu Iya, iya, lagi. ada. Orang memarodikan itu. Iya. Saya lihat ya namanya algoritma sekali lagi Oh, kan. Iya, oke. macam-macam Muncul ya. tiba-tiba saya Iya. lihat ada satu orang rambutnya pendek, udah gitu ada yang lain lagi pengen dipendekin rambutnya kayak Iya. saya biar dipanggil Endan. Ada lagi dibikin konten Iya, kan. dipanggil Endan. Siap Dan, siap Iya. Dan. Siap. Diblotok, siap. Nah, dulu zaman saya kecil kan nggak ada Belum siap-siap. ada. Jadi saya, oh iya opung, iya Oke, opung, iya oke. opung. Jadi tentara kau ya, iya Mhm. opung. Nanti jadi tentara ya, iya opung. Kau lanjutkan opung punya pengabdian dia, oke opung. Gitu. Oh gitu, berarti dari dulu Tapi ya. berubah. Oh, Bisa. berubah. Itulah makanya dibilang kan, Iya, iya. Tuhan kasih kita kemampuan untuk memilih pada akhirnya kan. Cocok, Nah, cocok. nah ini menarik sekali dari Iya, apa iya. namanya doktrin yang sudah disampaikan. Oh harus menjadi TNI ya Iya. pada saat Bang Coki kecil gitu ya Hmm. bertumbuh. Akhirnya kenapa Bang Coki bisa ada di titik ini menjadi seorang master of ceremonial yang luar biasa dikenal di Amin. Indonesia. Itu Amin. bagaimana turning point-nya pada saat itu? Jauh banget soalnya Bang. Jadi waktu saya masuk usia remaja nih, kira-kira Aha. umur 14 tahun, 15 itu, saya kan terpapar dengan televisi konvensional, Oke, Oke. acara-acara TV televisi ya. konservatif ya, saluran-saluran TV mulai dari TVRI sampai yang swasta. Setiap kali saya nonton TV, acara-acara TV itu, saya terkagum-kagum pada beberapa MC pembawa acara yang memang karismanya tuh besar. Ganteng, senyumnya bagus, dan intonasi ngomongnya itu nyaman didengar. Oh. Orang-orang seperti, saya nggak tahu nih, Kakak Dara sama Iya. Kakak Arief, tahu nggak nama-nama besar ini? Saya mau bilang saya berhutang sama mereka. Oke. Iya, iya. Almarhum Chris Biantoro, Tahu-tahu, iya. almarhum Bob Tutupoli, almarhum Kus Hendratmo. Oh, besar berat suaranya itu. Ini semua ada orang-orang yang kalau di depan TV saya nonton, terus mereka bilang, pemirsa jangan kemana-mana. Kita segera kembali setelah yang satu ini. Enak pembawaannya, berat suaranya. Kita Iya, langsung iya, kayak, iya. saya nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Bener itu saya Oh, iya. ingat momentum itu saya tuh bahkan Bener-bener gak kemana-mana nggak ganti kemana-mana channel. di depan TV. Dan saya mau ke misalnya ke toilet aja tuh sayang waktunya. Takutnya begitu iklan sudah selesai Iya. saya masuk dia udah ngomong gitu. Oh, Oke. Itu yang mempengaruhi alam bawah sadar saya. oke, Oke. oke. Itu yang mulai mempengaruhi saya bilang begini, Cok, sepertinya kamu punya talenta kayak gitu. Adalah bisikan-bisikan hati. Saya percaya waktu itu pun itu pasti yang baik-baik kan Tuhan yang bicarakan ke saya kan. Iya, iya. Cok, saya punya talenta buat kamu. Maukah kamu mengejar itu? Iya, iya. Sementara doktrin saya militer kan. Iya, iya, Kemana iya, nih? iya, iya, Nah iya, itu iya. awal daripada sebuah pencarian Oke, saya. oke, oke. Akhirnya saya mencari bakat saya. Oke. Ya udah saya praktek. Entah Memulainya di di mana acara itu? keluarga, Oh, acara keluarga entah di dulu. sekolah. Oh. Saya pura-pura nge-MC, saya pegang pulpen, Jadi saya pegang awalnya kelas. terinspirasi kertas. dari presenter yang Iya. sangat wow itu karismatik sekali gitu ya pada Karismatik saat aja. itu bagi Bang Coki ya. Iya kan mereka kan benar-benar kasih semua. Betul. Di depan Akhirnya TV. kemudian otodidak mempelajari itu semua. Awalnya otodidak. Awalnya otodidak ya. Orang Batak itu dibiasain ngomong dari kecil. Oke. Setuju. Iya. Ini juga cerita yang Oh, lain. Iya, iya. Saya dibiasakan bicara di depan publik dari Aha. kecil. Aha. Istilahnya mandok hata.
Mandok Mandok Hatta tuh Hatta. berkata-kata. Iya. Oh. Paling gak ada 3 momen setiap tahun saya dari umur 6 tahun disuruh ngomong. Dari umur 5 atau 6 tahun. 1 momen Natal dan Tahun Baru. Hmm. Yang kedua momen ulang tahun opung saya. Yang ketiga Oke. momen ulang tahun orang tua saya. Terus saya coki kecil tuh disuruh, ayo kamu ngomong, bilang sesuatu. Terus Oh kayak, selalu didoktrin terus ngomong begitu. apa anak kecil? Umur 6 tahun disuruh bicara. Ngomong kata papa, ayo Ngomong. bilang sesuatu ke opung. Iya. Apa sih? Wah, Ngomong, ini si bilang apa Bang aja. Joki yang Iya. gitu ya Apa sih? ternyata ya. Ngomong kau. Didorong sama si bapak. Maju kau Maju gitu. kau. Akhirnya saya maju kan. Akhirnya Saya ya. ngomong pendek aja kan. Iya. Kan bete kan anak kecil disuruh-suruh. Iya betul. Goyang-goyang, badan gestur gak jelas. Opung, selamat ulang tahun. Iya. Tuhan berkati. Gitu. Lari gitu. Lari 6 detik gitu. Iya. Tapi bayi dari umur 5 atau 6 tahun sampai remaja setiap tahun 3 kali kayak gitu. Bukankah itu akumulasi? Oh, Oke, berarti- betul ada akumulasi di situ ya. Jadi sudah terbiasa berada di depan umum atau public speaking sejak kecil. Iya. Ya, Karena Tanpa dipaksa pelatihan. tuntutan pada Iya, saat itu dipaksa. ya. Heeh. Dipaksa. Oke. Jadi Oh, jadi- kadang-kadang. Iya, So iya. jadi referensinya itu diimplementasikan pada saat dipaksa sama keluarga. Iya. Tapi kan Ada muncul wadahnya. kecintaan. Bener ada wadahnya. Ada Iya, wadahnya iya, iya. akhirnya. Dar kadang-kadang keadaan yang memaksa kita untuk Iya, berbuat sesuatu. Iya, iya, iya. Malah iya. mengajarkan kita cara bertahan hidup bukan? Betul sekali. Gara-gara pandemi kita berpikir mengenai digital. Oke. Iya. Ya, gara-gara orang bikin konten, tadinya orang yang bukan ke arah multimedia atau media sosial jadi ikutan. Jadi ikutan, benar. Kalau enggak nanti nggak dikenal orang. Ada Oh. namanya digital marketing dan lain sebagainya. Hadapilah perubahan itu. Ya, maksud gue tuh, Adaptif. lu jangan kolot, lu jangan terus ngerasa kayak udah gue paling bagus nih. Oh, tidak bisa itu ya. Nggak bisa, lu Iya, nggak akan iya, iya. bertahan sementara dunia ngegempur lu dengan perubahan-perubahan. Setiap hari perubahan. Betul. Kan itu. Dulu ada merek ponsel nih terkenal, depannya N. Iya, yang Huruf keduanya O, K, I, A. Iya. itu. Oh, saya sebut tuh. Iya, iya. Oke, Spelling. misalnya Iya, iya, iya. perusahaan ponsel ini pernah punya salah satu slogan terbaik di dunia yang hari ini kita menikmatinya. Slogan mereka adalah connecting people. Connecting people. Ada lagi yang kedua, namanya the world is in your hand. Oh, Dunia ada iya. dalam genggaman kamu. Waktu dia ngomong itu, mereka pede banget bahwa mereka penguasa industri. Oh, benar. Hari ini yang Iya. menyambungkan kita bukan merek mereka lagi kan. Iya, Yes. betul. Dan waktu kita kasih tunjuk, naik, turun, kita berseluncur di media sosial, di internet. Iya. Mereka sekarang mohon maaf, entah di mana pasarnya. Setuju, setuju. Jadi jangan Harus adaptif berlebihan berarti percaya ya. diri. Nanti bikin kamu gak tahu diri. Tapi- Oke, benar. Tapi Bang, mohon maaf sekali ya Bang ya. Ini saya mau menyampaikan ini. Monggo. Tadi yang mungkin ada yang sesuatu yang miss yang belum saya tangkap ya, karena belum sampai situ kapasitas saya dalam berpikir. Bang Joki kan tadi menyampaikan bahwasanya ini diri saya, gitu kan? Bahwasanya ini karakteristik saya. Saya tidak akan mengubah karakteristik saya. Tapi di satu sisi tadi Bang Coki menyampaikan bahwasanya kita tetap harus adaptif. Nah, Iya. bagaimana nih? Ada sedikit kontradiktif di situ nih. Sebenarnya bukan kontradiktif. Oke, boleh dijelaskan nggak nih Bang? Karena karakter itu akan membawa kamu adaptif. Karakter itu ya. Karakter saya gak boleh diubah. Pembawaan maksudnya yang tidak diberubah. Atribut saya boleh berubah. Oke. Apa yang terlihat di luar itu yang adaptif. Yang di dalam itu prinsip dan ideologi dong. Itu dia. Luar biasa sekali. Nilai dong. Iya, iya. Gini, Oh. Dar, saya ingin berbagi bukan pengen nyeramain orang, ngotbahin orang. Jauh dari situ. Oke. Karena Dara, Arif, dan teman-teman di sini punya pengalaman yang saya pasti gak punya. Jadi kamu tuh ahli di bidangnya yang saya gak ahli di situ. Ya, iya. Tapi Oke, kalau iya, kita semangatnya sinergis, kolaboratif nih. Kita bisa jadi lebih hebat daripada satu orang yang geraknya sendirian. Bener gak? Setuju. Setuju. Jadi kerjasama deh gitu misalnya. Iya. Menurut saya gini, kalau kamu gak punya ideologi dan prinsip, kamu gak punya karakter yang kuat, dunia gampang banget ngubah maunya mereka dipaksain ke kamu. Dan kamu akan ngikutin ombak orang tuh bukan ombak yang baik gitu. Kalau Betul. ombaknya akhirnya berujung pada got, kamu ikut ke got. Iya, betul. Waktu ombaknya turun bikin tenggelam, kamu ikut tenggelam. Betul. Jadi bukan itu yang saya maksud tadi. Kebiasaan saya, karakter saya yang baik, itu harusnya menjadi pondasi saya dan tidak tergoncangkan, namanya pondasi. Oke, pondasi ya. Kamu bangun rumah di atas batu, begitu rumahnya kena badai, kena banjir, dia kokoh. Tapi kalau bangun di atas pasir tok, gak ada yang solid.
pondasinya ya kena banjir yang sama, angin yang sama, pasti goncang, rubuh. Itu masalah fondasi ya. Mana Tadi fondasi. fondasi ya. Mm-mm. Jadi yang prinsip ya. Tapi Iya. pendekatannya itu adaptif tapi secara prinsip tetap kokoh malah. Yang berinovasi itu atributnya. Atributnya Yang ya. berinovasi itu cara-cara berpikirnya, Ya. cara ngolahnya, Cara ngolahnya. ngolahnya. cara berkomunikasinya Iya. itu yang Oke. dinamis. Oke. Kenapa dinamis. produsen itu bilang connecting people, the world is in your hand, tapi hari ini dia nggak eksis lagi? Benar. Karena dia overconfidence. Dia Itu berlebihan dia. percaya diri, tidak melakukan inovasi. Ah. Sementara yang mereknya Apple digigit lah Iya. dan lain sebagainya, dia maju terus, Maju berkembang dan terus. berinovasi, makanya Setuju. bertahan. Iya. Bahkan kalau nggak salah ya, yang huruf N tadi itu terinspirasinya dari Bang Coki. Hah? Karena kan awalnya kan ini salaman iya. nih tiding ding ding, ada gitunya. Ada. Connecting Terinspirasi. people. Kita kan nggak lihat itu, habis itu hormat. Iya Iya. benar. Waduh. Harusnya lu jadi komika. Wah, sudah jadi komika, Udah udah jadi Oh, nih. Mohon komika, maaf, iya. Iya. Luar biasa ini bener. Oke Bang Coki ini tadi kan Bang Coki sudah menyampaikan ya proses perjalanan Bang Coki dari mulai otodidak gitu Iya. kan untuk menjadi seorang presenter ya. Iya. Presenter. Dia pada di titik sekarang ini awal pertama kali Bang Coki mendapatkan sebuah project sebagai MC yang officially gitu ya, secara formal itu kapan itu? Pada saat itu? Tahun 2000, 2000. tahun 2000 di Bandung, acaranya perayaan Hari Kasih Sayang, Valentine's Day. Waktu itu saya sudah jadi penyiar radio dan Oh, penyiar. ditugaskan dari radio saya untuk ngawal acara ini, makan malam. Hmm. Makan malam di salah satu kawasan di Bandung. Dan saya dipasangkan dengan rekan sesama penyiar radio. Saya benar-benar grogi dalam arti saya senang, gembira. Akhirnya saya bisa nge-MC. Iya. Pertama kalinya kan formal, ada hitam di atas putih dan ditunjuk jadi MC. Jadi yang pertama saya lakuin adalah saya berkonsultasi kepada senior saya yang memang udah biasa nge-MC. Oke, iya. Orangnya rendah hati untuk mau berbagi ilmu dan pengalaman. Saya deketin beliau, saya bilang, Kang boleh gak kasih tip ke saya harus ngapain nih nanti, nyusun acaranya bagaimana. Karena betul-betul gak ada semacam pengelola acara, panitia atau IO ya. Bener-bener ngelakuinnya MC itu sendiri, bikin pointer sendiri. Dan gak pernah bisa saya lupain hari ini karena ternyata keingintahuan saya yang besar memimpin saya pada jawaban. Oke. Jadi kalau kamu gak punya rasa ingin tahu, kamu gak akan pernah tahu. Iya betul-betul. Nah Harus ini bisa rasa ingin tahunya kita ya. iya. Bang Coki ini sedikit pertanyaan yang menggelitik ya, karena saya sendiri pun masih belajar untuk seperti Bang Coki gitu ya dalam memandu sebuah acara gitu ya. Dari otodidak itu kan lebih fleksibel ya gitu kan, ngeflow aja. Tapi kalau di event ini kan ada objektifnya gitu kan, Betul. ada kayak tahapan-tahapannya gitu kan. Dan itu sudah terstruktur. Ini bagaimana nih Bang Coki ketika menghadapi sebuah kayak perubahan itu gitu ya, yang tadinya lebih santai terus ada brief tertentu gitu kan. Ada nggak tuh shock di situ? Oh kalau dulu misalnya, Iya. seingat saya sih nggak ada shocknya. Nggak ada. Nggak ada karena gini, tadi yang bicara mengenai otodidak itu yang kamu tanyain, otodidak itu kan cara belajar awal ya. Betul. Iya. Sendiri katanya. Betul. Terus saya tambahin kata-kata tadi rasa ingin tahu ya. Iya. Rasa ingin tahu kan menuntun saya pada ilmu kan. Oke. Ilmu itu ada di mana-mana. Oke. Ada di sekitar kita. Kita ketemu orang mau dengerin cerita dia, kita dapat ilmu dari dia. Oke. Iya. Nah ini perjalanan yang melengkapi saya. Dari yang otodidak menjadi tahu aturan, tahu etika. Oke. Berarti saya nambah lagi bobot kan. Betul. Aturan etika itu saya pahami, saya kerjain. Besok-besok saya terima anugerah, ketemu sama orang tanpa saya pikir rencana Tuhan memang aneh dan ajaib kan. Dikenalin sama orang yang gak pernah ada hubungannya dengan saya di masa lalu. Terus kita kerja bareng. Saya dapat pengalaman dari pekerjaan itu. Berarti saya tahu mengenai aturan di atas kertas. Iya. Saya belajar bagaimana caranya menulis naskah, script writing. Misalnya tahun 2002 setelah saya keluar dari siaran di radio, 2002 saya pindah Jakarta, saya jadi wartawan. Kerjaan saya menulis berita, naskah berita, dan itu awalnya saya nggak berpikir bakal jadi wartawan. Kecebur aja ke sana. Apakah kebetulan? Enggak. Pasti rencana Tuhan buat saya. Setuju, Nah saya cari tahu kenapa saya jadi wartawan. Aduh Tuhan, saya ternyata butuh pekerjaan di saat itu. Karena kehidupan ekonomi kami sangat sulit waktu itu. Iya. Saya bahkan putus kuliah gara-gara udah gak ada uang lagi, orang tua saya membiayai.
Ya saya kerjain. Hmm. Sambil kerja belajar lagi kan. Nambah lagi bobotnya Nambah kan. lagi bobotnya. Gitu aja Jadi terus. pada saat itu tidak mengalami kebingungan ya, malah ketika ada tantangan baru, Bang Coki mengulik itu dan belajar itu. Kebingungan pasti ada. Oke. Namanya penyesuaian. Oke. Tetapi kan tidak membuat kita kemudian buntu. Oke. Karena nemu jawaban kan. Oke. Kemudian kita belajar dari peristiwa. Kita amati, kita tiru cara orang, cari role model. Mas Arief, Ya. yang Mas lakukan ke saya. Ya. Maksudnya ke saya tuh dalam arti di konten kamu. Iya. Halo. Kan awalnya meniru kan. Betul. Tapi karakter Arief nggak bisa hilang. Karakter Arief pasti ada dari cara bicara, khas Bugis-nya kan, Iya. misalnya, atau gestur bawaannya Arief dari sebelumnya. Iya. Sesuatu yang udah biasa dicampur dengan niru kan. Betul. Kita semua niru, mana ada pencipta di dunia ini. Oke. Kecuali Tuhan sendiri yang menciptakan. Kan kita tinggal mengungkap kembali kan. Oke. Kemudian kita mainkan. Termasuk yang saya pernah tahu ya, ininya Bang Coki ini, Earpiece ya. Iya. Itu katanya memang meniru bagaimana pada saat acara-acara yang militer-militer Benar. semuanya memakai seperti ini. Ya, saya Akhirnya lihat teman-teman saya di Iya. pasukan pengamanan presiden, Oke. kemudian pasukan-pasukan khusus saat saya bergaul dengan mereka, cara berkomunikasi dengan cepat adalah dengan menggunakan earpiece supaya Earpiece. dengar arahan. Iya. Yang kedua menggunakan mikrofon, baik itu yang diselipkan di baju atau di tangan, tergantung bagaimana efektifnya penggunaan supaya bisa memberi command atau perintah. Nah ini saya modifikasi dalam pekerjaan saya juga butuh. Supaya saya dengan asisten, dengan IO yang bisa tersambung frekuensinya nggak perlu bahasa monyet istilahnya. Gimana Bahasa tuh? monyet itu kan kayak, Oh iya. ya kan? Iya, paham. Iya. Agak Iya, betul. Iya, agak Nggak susah perlu jadi bahasa itu ya. nangkepnya ya. Kadang-kadang bahasa itu ditangkap gangguan bagi orang lain kan. Iya. Oh Iya, ke kita aja benar. bisa jadi gangguan. Nah, lu Apalagi jelek orang amat sih lu lain. gitu misalnya. Ekspresi lu misalnya. Iya, iya. Karena mikro ekspresi kan mempengaruhi alam bawah sadar dan pikiran kita. Tapi kalau diomongin di telinga, Kutilang, nomor 46 tolong dicek. Dia di sana lagi diem kan denger. Nomor 46 dicek. Ya udah, dia bergestur langsung lihat nomor 46, dia ngomong ke saya. Kepala badan ABC 46. Saya udah dengar, saya sambil senyum sama orang saya bisa dengar nomor 46. Saya baca 46 kepala badan. Selamat datang yang terhormat, Bapak Kepala Badan. Nah, Wah, misalnya. senang langsung itu ya. Oke. Kok dia bisa tahu nih saya ini? Itu yang Jadi membuat orang merasa poin. ternotis dan dihargai Benar, ya. itu yang Wah, membuat Benar. poin iya, plus dari Bang betul. Coki ini. Tapi Betul. pernah nggak timnya Bang Coki iseng bercanda gitu? Gimana Itu dia baru-baru beli motor baru itu. Ada nggak tuh Bang? Ada nggak? Serius ada Bang? Itu isinya Iya. di omongan itu kan karena kami kerja sebagai tim ya. Iya. Ada 2 asisten, kadang lebih dan kadang tersambung dengan frekuensi yang lain. Isinya nggak serius semua. Oh gitu. Itu isinya juga ada yang ngomong saya, "Bang, arah jam 11 Bang, lihat Bang. Tuh celananya kedodoran Bang." Benar. Terus kayak saya jadi ngeliatin kan, iya Iya. benar juga kasihan kan. Tapi saya nggak tanggepin karena saya Iya, lagi iya, iya. MC. Gitu. Tapi begitu udah selesai acaranya baru saya evaluasi. Iya. Bro jangan bercanda lah bro. Itu krusial itu. Krusial itu. Jangan dulu omongin yang lain. Iya, Besok-besok kita fokus dulu ya. Iya. Misalnya. Gitu. Nah itu yang saya sebenarnya mau belajarin juga Dara. Karena saya kan tidak terbiasa juga memakai earpiece begini orang bicara. Saya pernah waktu itu ada acara TV Bang Coki menggantikan orang yang leadernya. Yang ada bicara begini. Saya pakailah itu. Lagi jangan kemana-mana terus jangan ditutup dulu. Maksudnya gimana Mbak? Saya mau keluar mulut saya keluar Iya. begitu. Kenapa Mbak? Gitu. Itu yang susah. Itu Iya, gimana iya. belajar itu ya? Wah, pertanyaan kamu bagus ya. Emotional Ini intelligence-nya Iya. memang luar biasa sih Bang Coki Bang. bisa jadi satu emotional intelligence yang juga kebentuk ya. Tapi yang kedua masalah kebiasaan sekali lagi. Kebiasaan ya. Biasakan, ini kan kamu nanya nih saya harus jawab. Saya pengajar public speaking. Oke. Saya punya sekolah, saya ngajarin orang di sana untuk mengolah. Oke. Ya, Itu bagus juga namanya apa? kata-katanya. Saya Nama punya sekolah sekolahnya? ngajar orang untuk mengolah. Mengolah. Ada lahnya. Namanya Coki Sitohang Speaking Incorporation. Coki Oke. Speaking Incorporation. Nah karena kamu nanya ada tanggung jawab moral saya untuk menjawab. Jawab. Salah satu tipsnya bagaimana membagi konsentrasi. Ketika earpiece bicara, ada komando dari master control, ruang kendali, sambil kita ngomong. Yang pertama, jangan bicara terlalu cepat. Bicaranya dikasih tempo. Memang kayak semi mengeja, contohnya begini. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan kayak mengeja. Padahal di sisi lain kita kan lagi terbagi fokus pikirannya. Di sini mengolah info, di sini menyampaikan info. Iya itu tuh.
Tipsnya satu, jangan bicara terlalu cepat. Yang kedua, gunakan jeda bermakna. Jeda bermakna itu ngomong kan perlu ada jedanya. Iya. Tuh kan barusan saya jeda kan. Betul. Waktu jeda ini kan audiens saya lagi berpikir mencerna kata-kata saya sebelumnya. Seperti yang saya lakukan sekarang. Betul. Dan orang menjadi relaksasi lagi. Daripada setiap kali ngomong kita nggak pernah putus kayak gini terus-terusan aja terus darah nyaut lagi abis itu Arif capek, nyaut iya lagi yang benar-benar sini juga capek, pengen Bang. ngomong Capek, Akbar Bang. pengen ngomong lagi Mas Panji tiba-tiba naikin bang udah waktunya kita pergi sekarang udah diminum belum kopinya. Lihat. Itu capek bener. Nyampur semua info frekuensi itu kan kusut di pikiran orang tuh perlu dijeda. Nah yang kedua adalah jeda bermakna tadi. Yang ketiga atur ekspresi. Ekspresi diatur. Karena ada kamera kan. Ekspresi yang paling aman adalah senyum tanpa kelihatan gigi. Ih, gimana tuh? Lu kayak Caki ya. Caki yang suka ini boneka yang bawa pisau. Apa makna psikologis dari behavior itu? Senyum tanpa terlihat gigi. Keramahan. Kita menunjukkan netralitas di depan orang, ramah, dan Oke. sikap kita asertif. Asertif itu artinya menyerap. Oke, Kalau- kalau menunjukkan gigi? Kalau menunjukkan gigi berarti mau berkomunikasi lebih lanjut. Oh. Misalnya gini, ujungnya, lihat ya. Iya. Hai Dar, Oh, apa kabar? Iya. Rif, ya ampun Rif lu lucu banget. Iya. Udah kebuka dulu Udah kan? kebuka duluan. Tapi kalau saya lihat ke Mas Akbar misalnya. Mas Akbar boleh. Sorry namamu Akbar. Abrar, Abrar. maaf ke Abrar. Abrar tuh punya pilihan. Oke. Antara dia mau nyapa saya duluan atau mau dengerin saya kira-kira mau ngomong apa. Oke. Atau Abrar juga begini. 3 jam kemudian. Gini Gini, terus aja terus. ya. Gini 4 terus jam aja kemudian. ya. Jadi setiap behavior dari aksi yang kita tunjukkan Tunjukin. sebenarnya ada subtext di Iya. dalamnya. Benar. Itu kenapa manusia komunikasi berdua, bertiga dan grup komunitas itu selalu butuh waktu untuk mencerna. Oke. Mau kemana Cok ini? Iya. Kanan. Mas Arief perhatikan konten saya kan. Waktu saya kasih hormat, saya salam. Saya Iya. juga memperhatikan dia mau balas apa ke saya. Betul. Kalau Responnya saya apa? lagi doain dia, saya berharap dia mendengarkan doa saya. Halo Pak, terima kasih udah ngundang saya Pak. Makasih berkatnya buat keluarga kami. Saya doakan Bapak bahagia dan keluarga. Saya berharap kan dia gak motong omongan saya. Iya, betul. Iya. Tiba-tiba dia nyeloteh terus juga, ya udah kita hadapin aja. Tapi kan etikanya ada. Etikanya Waktu ada. kita apa kabar brother? Jawabannya apa? Ya baik, ya kasih kesempatan dulu dia untuk ngomong baik. Jangan apa kabar brother, wah kamu hebat banget. Oh, kamu makin kokoh ya. Kalau dipotong. diparodiin kan kadang-kadang gak dikasih kesempatan ngomong. Iya. Sebenarnya saya memberi kesempatan tektok kan dengan orang kan. Tektokan. Itu yang membuat hubungannya menjadi harmonis. Oke, Bang Setuju, Juki. setuju. Tadi dari yang coba saya maksudnya saya ini kan baru kesempatan saya berbicara secara langsung dan intens dengan Bang Coki ya. Kecerdasan Bang Coki dalam profesi Bang Coki as a master of ceremonial ini aspeknya banyak sekali, mulai dari ilmu psikologis, ilmu skill komunikasi. Ini Bang Coki mendapatkan semua ini tadi sudah disampaikan dari pengalaman, tapi apakah itu memang naturally dari pengalaman yang langsung terjun di lapangan atau ada memang ya course-course tertentu yang memang Bang Coki lakukan gitu? Saya bersyukur sama Tuhan saya dikasih kesempatan untuk selain praktek memang profesi ya. Cari makannya di situ. Yang kedua dikasih kesempatan untuk ngajar di beberapa sekolah kepribadian. Dulu. Ada paling sedikit 2 sekolah public speaking yang pernah saya ikut terlibat di dalamnya ngajar. Itu ngasih saya kesempatan untuk juga membaca ulang teks. Kemudian belajar dari perspektif MC lain, pembicara lain. Meskipun waktunya gak lama, akhirnya saya terdorong untuk mendirikan sekolah saya sendiri. Oke. Tapi kebanyakan sekali lagi adalah pengalaman saya yang dituliskan. Di sekolah kami ini, kami punya kurikulum, kami punya doktrin. Semua yang menjadi pengalaman saya itu ditangkap oleh satu orang yang punya fungsi jabatan sebagai direktur riset dan kurikulum. Oh, riset. Tugas dia adalah memaknai pengalaman saya yang bisa memengaruhi orang lain. Yang berdampak ketika saya setiap kali nge-MC, saya tampil, itu dicatat. Dicatat kemudian dibedah. Oke, dievaluasi. Dibedah, dikoreksi, evaluasi, Oke. dijewantahkan istilahnya. Iya. Dan jadilah sebuah kurikulum Wih, kan. dalam banget ya. Tinjauan Banget kan. Ya. Iya. Itu pun gak berdiri sendiri. Karena kita sekali lagi bukan pencipta. Kita menemukan ulang kan.
We Betul. reinventing something. Nah dari situ saya belajar juga sudut tinjau yang lain sampai hari ini. Belajar dari komika, belajar Oke. dari pembawa acara siniar atau hostnya podcast, dari produser, dari lini konten, kreatif konten, kreator konten dan lain sebagainya. Nambah lagi. Intinya Dara, Arif, setiap orang yang mau bertumbuh dan belajar pasti akan menciptakan kemajuan. Setiap orang yang bertumbuh dan belajar pasti ciptain kemajuan. Setuju. Ada satu langkah baru lagi hari ini. Nggak Iya. mungkin stagnan. Kalau kamu stagnan, cek deh diri kamu. Jangan-jangan kamu berhenti belajar. Iya. Berhenti belajar dia. itu paling sering terjadi karena orang merasa cukup dan paling pinter. Oh berarti jangan pernah merasa cukup ya. Nah, Betul. makanya saya juga tadi belajar ini. Jangan terlalu cepat ngomongnya, harus pelan, tapi jangan terlalu pelan juga kayak apa kabar? Kamu Itu terlalu slow mo kalau baik gitu. saja gitu. Jangan terlalu slow mo Iya, iya, juga. iya. Tapi kayaknya saya mau daftar deh di sekolahnya Bang Coki deh. Ya. Iya, 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 Apa iya. tadi namanya Bang? Coki Sitohang Coki Speaking Sitohang. Incorporation. Tapi tadi Bang Coki Singkatannya belum Cosi. apa namanya Cosi. belum Oh, Cosi. apa namanya Betul. belum Ya. belum menjawab pertanyaan saya secara spesifik ya. Berarti memang Bang Coki juga mengikuti course-course tertentu ya untuk. Enggak. Berarti semuanya literally iya. otodidak. Bang Saya- Coki saya mempelajari semuanya itu sendiri. Saya nggak mengikuti pelatihan khusus. Aha. Jadi saya dapat kesempatan mengajar di beberapa sekolah Jadi public speaking based on tadi your kan. experience. Ya, kemudian pengalaman itu Ngulik kan sendiri. dibawa ke kelas. Aha. Di kelas itu kan saya pasti diarahkan juga kan oleh pemilik kelas kan, Yes, atau betul. pengarahnya atau Betul. dewannya Betul. atau bahkan MC senior saya yang memiliki sekolah itu. Dalam kesempatan interaksi itu saya belajar dari mereka. Jadi kalau arah pertanyaanmu adalah apakah perlu kita mengikuti les, kursus, sekolah Iya. khusus supaya kita bisa mencapai suatu kemampuan tertentu? Iya. Saya bilang sama teman-teman, ada kesempatan ambil. Kalau kesempatan yang nggak ada, cari. Kalau kamu mau memilih otodidak juga silakan. Jangan Karena kaku. banyak pendekatan untuk kita belajar ya Bang Coki. Iya. Banyak jalan ya. Banyak jalan. Terlalu ya, Bang banyak. Coki, Terlalu ya. banyak. Bro Arif terlalu banyak iya. sampai kita bingung milih. Betul. Sama kayak dulu pengen punya 3 baju. Kok bajuku cuma 3. Iya. Terus beli lagi, dapat uang, nabung, tambah 2 jadi 5. Berarti dari segala macam aspek skill tadi semua Bang Coki itu mempelajari itu sendiri ya Bang Coki? Iya, mempelajari sendiri, kemudian Gila sih. kemudian Maaf nih, ngobrol. bahasanya salah. Iya. Saking kerennya gitu loh Bang Itu Coki, ngeri. maaf. Itu keren banget sih Itu Bang Coki. sama gila itu konteks yang kamu bilang. Gila itu mirip sama konteks ngeri. Iya, Ngeri, iya, Ya, iya, ngeri iya, kan iya, orang iya. itu bisa konteksnya. serem, horor Iya, gitu. iya, Tapi iya. ngeri ini kayak kata sifat yang menempel bahwa lu pasti istimewa gitu. Jadi Iya, iya. nggak apa-apa, Konteksnya itu Karena aman itu aja. susah loh, manajemen Susah. emosional, ya kan. Terus public speaking yang bagus, Iya. itu dan dipelajari sendiri itu berat banget loh Bang Coki. Aspeknya banyak sekali tadi. Karena kalau yang saya lihat dari ya memang Bang Coki ini jam terbangnya dari dulu. Apalagi yang kita tahu sebelum menjadi seperti sekarang, kita kenalnya kan take me out gitu. Iya itu. Kita tahu tunjukkan pesonamu Ya. sekarang. Waktu itu tuh. umur berapa lu? Oh itu masih kecil kayaknya memang. Berapa? Kamu kelahiran Tapi berapa sih? kayak 91. Oh iya. Iya. Beda 9 Masih tahun. nonton Nah sekali itu saya Bang. apa nih motivasi Bang Coki pada saat itu willing to contribute di acara itu kenapa tuh Bang Coki? Karena saya butuh pekerjaan. Berarti pada saat itu kondisi ekonomi Saya ya. kan cari kerja. Karena kan Cari kerja iya. secara maksudnya Bang Coki ini punya prinsip yang sangat kuat ya dan memang kita melihat dari kacamata audiens Bang Coki ini punya persona MC yang elit, elegan dan Amin. mohon maaf tanpa mendiskreditkan atau epi tertentu ya. Ini kan take me out ini kan maksudnya ya aduh gimana ya cara nyampainya secara halus ya. Gak apa-apa. Pencarian ini jodoh. Iya kan sangat jauh sekali gitu ya dengan value Bang Coki sendiri gitu ya. Nah itu kan pada saat itu gimana itu Bang Coki? Perlu sih saya lurusin itu. Iya. Dara. Karena nggak negatif programnya. Iya. Programnya nggak negatif, nggak membawa ke arah kemunduran orang dalam menikmati tayangan, hiburan. Enggak, ini soal kemasan. Soal kemasan. Bahkan tujuan acara Take Me Out itu sebenarnya saya pengen berbagi sama teman-teman. Saya tuh dikasih tahu dan saya percaya prinsip itu benar dari agensi yang punya lisensi acara dan stasiun televisi yang menayangkan saat itu.
Mereka yakin bahwa ajang ini akan diminati karena banyak orang Indonesia nggak berani cari jodoh secara konfrontasi, frontal, terbuka, nggak jarang. Menurut orang-orang Indonesia pada umumnya dijodoh-jodohkan tuh tabu, apalagi di depan umum gitu, malu-malu mau. Nah ini kan peluang yang ditangkap oleh stasiun TV dan oleh agensi kan. Mereka tangkap. Kemudian tentu mereka pelajari aturan, jangan sampai melanggar aturannya Komisi Penyiaran misalnya. Maka ada nilai-nilai tertentu yang tetap dijaga di program itu. Sementara yang sedikit nyerempet aturan, kontroversialnya bisa mengganggu pikiran orang, itu kan dieliminasi. Jadi saya mengambil pekerjaan saat itu, kehormatan itu adalah satu, saya percaya acara ini akan berhasil. Dia Dan akan dan viral. memang berhasil. Zaman itu viral. Viral banget itu. Viral tanpa medsos loh. Iya, Betul. betul. Terus yang kedua, tetap di situ saya bisa berbagi nilai saya. Misalnya, sebagai pembawa acara, saya kan netral. Saya berusaha mengenalkan laki-laki single dengan perempuan single dengan cara apa yang baik dan menonjol dari si laki-laki secara karakter, entah materi, entah uang pendidikan, dikasih tahu ke perempuannya yang biasanya perempuan nyari bibit, bebet, bobot gitu. Itu betul sekali. Komunikasinya di situ publiknya itu Dan memang tayangannya. ya mencuri perhatian juga Bang Coki waktu itu. Khas dengan apa kalimatnya itu boleh diulang nggak Bang? Biar Boleh. saya. Misalnya Iya. perempuan gitu. Wanita single, tunjukkan pesonamu. Oke. Oke. Atau- Ya, wanita sih. atau- Tunjukkan pesonamu. Iya. Begitu sudah di belakang podium, perempuannya siap memilih kan. Iya. Laki-lakinya sudah selesai, saya kasih tahu misalnya Arif udah nikah belum? Udah. Udah nikah. Misalnya Arif masih lajang. Ya. Iya. Arif Brata, kelahiran 1991, seorang komika. Tentukan pilihanmu sekarang. Itu yang perempuannya ada yang matiin lampu, ada yang Iya. bertahan pengen kenal lagi di babak selanjutnya dan lain sebagainya. Iya. Acara itu benar-benar seni menghibur 100%. Iya, entertainmentnya Dengan dapat. pesan yang terselubung maupun juga yang sengaja ditunjukin di depan publik. Oke. Bahwa harusnya kita berani tampil. Tunjukin dong kalau kamu punya kelebihan. Siapa tahu itu jadi magnet bagi orang. Iya, benar. Yang paling seru tuh adalah ketika udah banyak masih lampu nyala, si cowoknya yang menentukan matiin semuanya. Oh, itu seru di situ tuh. Pilih ini apa ini ya? Bener-bener. Ada yang gitu. Ini apa ini? Oh, itu Iya. beragam reaksi orang Beragam penonton. reaksi, Saya benar. kalau ketemu orang yang saya temui di lapangan off air ya, waktu saya lagi nge-MC, terus dia penonton Take Me Out, terus dia bilang sama saya, "Bang, aku nonton episode kemarin," tapi mukanya tegang ngomong Iya. ke saya. "Ah iya, terima kasih Pak." Itu yang cowok yang dia bilang, "Saya pilih ini apa ini?" Sok kali orang itu Bang. Iya benar, kita lihatnya begitu Iya, juga. Pak, iya Pak. Sebel kali aku sama dia. Iya Pak. Ukuran sepatu saya 43 saya gitu. Siapa tahu dia mau ngasih sepatu. Siapa tahu dia mau ngasih sepatu. Tapi yang kasihan ketika langsung semuanya mati. Tuh Iya, mati. iya. Kasihan cowoknya. Pas dimunculin profilnya kerjaannya orang kaya. Iya. Wah, Iya. ada yang begitu. Terus ceweknya aduh gitu-gitu tuh sangat menghibur menurut saya acara Iya, itu Take Me Out iya. itu. Yang terbaik disimpan belakangan. Itu kan Iya. save the best for the last. Mhm. Kadang-kadang yang dibuka pertama ya profil umum aja dulu. Yang bikin orang penasaran kan. Iya. Rasa penasaran itu akan membuat dia cepat memutuskan atau mau belajar menerima dulu. Dan kebanyakan perempuan saat itu secara sengaja ataupun tidak sadarin oleh kita mencari laki-laki mapan. Dan itu wajar. Wajar banget. Saya Iya, punya betul. 3 anak perempuan. Suatu saat nanti mereka dewasa siap memilih pasangannya. Salah satu kategori mapan yang saya bilang adalah ya mapan secara ekonomi harus kamu cari. Setuju. Jangan kamu jatuh cinta sama laki-laki, laki-lakinya gak mau punya kemauan bekerja, gak mau punya perjuangan hidup. Dia bahkan santai hidupnya, gak boleh laki-laki begitu. Kehormatan laki-laki ada pada pekerjaan, jadi kamu kerja. Cari yang mapan, itu yang udah diwakili sama Take Me Out belasan tahun yang lalu. Benar. Semuanya profilnya wow orang kaya kerja di sini Wajar jadi kan? wajar banget itu. Wajar, Iya. wajar. Dan sangat ikonik banget Dara waktu itu Bang Coki sama partner MC siapa kalau nggak salah? Namanya Yuanita. Yuanita. Kristiani. Yuanita Oh, Kristiani. sama Oh ya. itu Iya, klop banget gitu. Betul. Maksudnya MC-nya. Tapi Iya. kalau pertanyaan saya nih Dara ya ke Bang Coki, Hmm. ada nggak partner MC yang agak kurang klop begitu, tapi Bang Coki harus menyesuaikan gitu? Ada juga. Banyak. Oke. Banyak. Gak semua orang cocok dengan kita di panggung dan gak mesti juga kita
kemudian harus menganggap bahwa dia adalah paling pas buat kita demi pekerjaan. Tetapi demi profesionalisme kita cocok-cocokin. Cocok-cocokin ya. Ya kamu harus mau mencocokkan diri dengan dia. Di samping dia juga pasti berusaha untuk mendekat ke kamu. Kita ketemu di tengah lah istilahnya. Betul. Pada akhirnya di hari itu menutup hari kan saya merenung kan. Nggak pas juga sama MC itu ya. Kurang hidup. Tadi setiap kali gue bercanda dipotong. Atau Iya, nggak iya, selesai iya, komunikasinya kok dia. Atau dia terlalu dominan misalnya. Iya. Atau iya, bisa saja dia juga mikir gitu tentang saya kan. Iya. Bisa saja, iya. Jadi harus dicari ketemu di tengahnya seperti apa ya. Azasnya profesionalitas. Oke. Kita ini di panggung nge-MC bareng itu kan untuk melayani klien dan audiens. Jangan kau egois. Jangan hanya karena kau coki si tohang terus kau berpikir kau boleh mendominasi acara terus partnermu tidak kau beri bicara. Nggak begitu konsepnya. Oke. Jadi dengan struggles ketidakcocokan itu tetap balik lagi objektifnya apa di sini, saya sebagai apa, profesionalisme saya untuk memandu acara ini agar tetap hidup gitu ya. Iya. Jadi mengorbankan Ego. ego Ego, itu di ego. situ. Ada ya. target, ada tujuan yang harus dicapai, Iya. namanya tujuan bersama. Ada pemberi kerja yang berharap, itu kan klien kita pemberi Yes. kerja. Iya, klien Dia kita. berharap kita mampu untuk menghibur dia dan Yes. membawa pesannya kepada audiens. Yes. Dalam hal membawa pesan, kamu harus kerjasama sama orang lain. Kerjasama sama panitia, sama IO, WO, partner MC. Ada persiapan, ada latihan, ada ya briefing itu persiapan, pengarahan. Ya ikutin prosedurnya. Ada geladi, ikutin. Datang lebih awal, jangan mepet. Ikutin caranya biar kamu bisa capai tujuan bersama. Oh. Itu poinnya juga ya, datang Poinnya lebih awal ya. juga ya. Biar Prinsip ada saya persiapan. salah satunya. Oh gitu. Susah Iya. nggak itu Bang, apa namanya, untuk manajemen ego itu sebenarnya Bang? Banget. Sampai hari ini pun saya masih bergumul. Masih sampai detik ini Iya, Bang. tapi diredamnya bisa dengan berpikir lebih luas Balik dan lagi lebih dalam. objektifnya apa aku di Iya, sini saya ya, harus- role-nya apa gitu Pokoknya ya. nalar saya ini harus jalan, logika saya harus main. Jangan pernah mengambil keputusan Hanya berdasarkan dari perasaan. ini. Iya. Hati kita tuh banyak ngebohongin kita. Jangan pernah. Jangan Sorry, Bang. pernah. Sorry Bang, ini aku mau bertanya nih Bang. Boleh. Terus kenapa Tuhan menciptakan perasaan di situ kalau tidak ada fungsinya Bang? Saya yakin ya dan percaya Tuhan menciptakan hati perasaan kita untuk menimbang apa yang pernah kita pikirkan. Hati juga adalah tempat yang suci. Tuhan bersemayam di hati bukan di otak. Heeh. Karena kalau Tuhan mau mengambil posisi otak kita nih, nggak akan ada orang-orang di luar sana yang terlalu kreatif. Saking kreatifnya dia radikal. Terus dia berpikir bahwa Tuhan nggak ada. Kan dia berpikir Tuhan nggak ada. Berarti artinya statementnya tadi tetap harus mengambil keputusan berdasarkan dua aspek otak dan hati dong Bang. Betul. Koneksinya ada di hati, perasaan. Berarti bukan jangan menggunakan hati, tapi lebih tepatnya kombinasi antara hati dan otak ya Bang. Jangan menggunakan hati tetap. Karena hati kamu gampang berbohong. Dia itu penentu perasaan. Oke. Kamu bayangkan Dara, kalau kamu mengambil sebuah pekerjaan. Dalam kondisi mood kamu lagi gak beres. Oke. Apalagi perempuan ya. Iya, Sering-sering iya. berantakan Wah, moodnya. betul. Terus dia bilang begini. Enggak, kali ini saya gak mau ambil. Kenapa? Gue lagi bete. Oke. Bukan di case itu logika. setuju. Bukan logika. Betul, di case Bukan itu logika. setuju. Bener kan Dar? Tapi kalau di case intuisi Bang, Tuhan kan kadang memberikan sebuah insting, Enggak apa-apa. pesan dalam bentuk insting. Intuisi itu kan hati Bang, bukan otak Bang. Kalau menurut saya insting itu adalah jalan tengah. Hati itu perasaan, murni perasaan. Mengolah itu ada dari hati. Bicara yang nyambung ke orang lain adalah bicara dari hati ke hati. Bukan dari otak ke otak. Tapi kalau kamu mau ngomong secara logis, berguna, bermanfaat, berbobot. Ngomong harus pakai otak. Bahkan belajar pun pakai otak bukan pakai hati. Oke. Iya. Karena kalau kamu belajar pakai hati, begitu kamu malas sebentar, kamu ngantuk sebentar, kamu lupa kan cita-cita kamu apa. Oh. Akademik ada di sini. Oke, tapi kalau bagaimana belajar untuk berempati, pakainya apa Bang? Hati. Hati ke hati. Ya? Hati. Kalau kamu mikir untuk ngasih orang sesuatu, dia butuh bantuan, kamu berpikir, gue kemarin udah bantu dia. Waktu kemarin bantu juga dia belum bayar utangnya. Oke, itu Kalau kamu dilogikakan berpikir semua begitu, ya. maka kamu jadi orang yang kejam. Iya, Hati iya. kamu dingin. Tapi empati muncul di sini. Dia bilang bahwa nggak apa-apa Cok. Kamu ngasih dikit aja kamu nggak miskin kok. Dan dia dikasih sedikit juga nggak jadi orang kaya. Tapi kalau kamu lakuin ini, kamu jadi orang benar di mata Tuhan. Kamu lakuin. Berarti Oke. konklusinya tetap harus menggunakan Memakai hati. aspek hati dan juga otak ya Bang ya. Ambil Untuk keputusan. melakukan decision ya. Ambil keputusan. Decision making must be from your brain, from your logic thinking, not based on your feeling.
itu dia bicara dari hati ke hati. Tapi kalau bicara agak jarak jauh begitu dari hati ke hati. Oh, Eh, Ari Brata Siap. monitor, Ari Brata. Monitor masuk jalurnya. Ari Brata ada Siap. kode kalau posisi siniar kita udah mesti diselesaikan, Ari Brata. Siap komandan, sedikit lagi nih sudah kita selesaikan ganti. Oke Bang Caki, menarik sekali ya dengan apa ya? Stigma. Bukan stigma sih sebenarnya, memang realnya Bang Coki seperti ini ya. Orang Iya, yang iya. sangat profesional, karismatik, Amin. elegan dalam pembawaannya. Tapi kehidupan di balik layar Bang Coki sendiri itu apakah memang seperti ini? Atau memang sebenarnya Bang Coki punya kepribadian lain di balik layar itu? Sama. Sama berarti Sama. ya Bang Dan Coki untuk ya. memvalidasi jawaban itu, kita sudah tersambung dengan keluarga saya. Oke, siapa tuh keluarganya Ada Bang? istri saya di sana, Oh. Melissa Aryani, Boru Hutapea, dan juga Oke. ada ketiga anak saya, Oke. Abigail, Elsa, dan Rebecca. Tolong ceritakan kepada mereka siapa saya sebenarnya dan bagaimana saya ngomong sehari-hari dengan kalian. Dan tolong lakukan ini demi papa. I'm just the same, Dara. I'm just like this. This is me. Oke. Ya orang suka bercandain itu juga. Cok, lu kan gak mungkin ngomong sama anak lu kayak, anakku apakah kamu sudah makan? Iya. Apakah pelajaran kamu sudah di sekolah hari ini? Iya. Ya gue juga gak gitu banget kalau Iya, ngomong. iya. Oke. Tadi malam it just happened last night di tempat tidur. Saya sebenarnya udah dapat bocoran dari istri saya di perjalanan pulang. Dia bilang gini, "Pah, nanti kamu ngomong sama Ebi ya. Ebi putri saya yang nomor 1, umurnya 15. Tingginya 174, dia pemain basket dan dia sudah mulai punya, orang bilang dunianya sendiri. Dia punya teman, sahabatnya, dia punya komunitasnya. Dia tidak pacaran karena itu prinsip. Tapi dia Oke. udah ngomong, dia udah punya waktu lebih banyak daripada sama saya. Yap. Mamanya ngomong gini, "Pak, nanti aja ngomong deh, itu ada yang lucu cerita tentang temennya. Oke. Kasih tau bocoran." Iya, tapi kamu pura-pura gak tahu ya. Ya itu biasa, saya sama istri saya suka Oke, kayak gitu. ya. Intinya saya dapat bocoran tentang teman-teman dia yang mengagumi saya. Talenta saya dan Oke. cara saya di internet berinteraksi. Begitu nyampe rumah, saya butuh waktu nih kira-kira 18 sampai 22 menit. Wow. Untuk ngajak ngobrol anak saya, untuk dia akhirnya ngomongin tentang bahan tadi. Karena anak saya tuh ditanya panjang, "Kak, ada cerita apa di sekolah belakangan? Ada yang lucu gak sih? Papa pengen denger dong." Jawaban dia gini, "Yeah." Yeah. No. Itu si A. Iya, si A kenapa emangnya? Dia ngomong apa sama kamu? Papa perlu tahu gak? Main HP. Saya butuh 18 sampai 22 menit, akhirnya dia cerita. Oke. Jadi apa yang saya lakuin di rumah, cara saya ngolah, ilmu saya yang kelihatan di luar, ilmu ngolah tadi yang ditiruin sama Bro Arif dan teman-teman lain yang gak kalah kreatif. Oke. Dasarnya justru dari rumah. Dari rumah ya. Ya memang begitulah saya. Berarti udah nyampe juga nih kekaguman teman-temannya ini ke anaknya Bang Coki. Iya teman-temannya Ebi, kita iya. panggil dia Ebi. Teman-temannya udah monitor. Teman-temannya sadar papanya lagi viral. Itu gara-gara Om Arif Brata juga. Ebi, maaf Ebi. Dan anak saya tetap tenang aja. Anak saya tetap tenang, dia tidak terjebak dalam euforia. Saya lihat sikap dia dewasa. Kalaupun dia mau hura-hura, senang-senang karena papanya lagi viral juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jangan gampang deh menghakimi anak-anak kita hanya karena pilihan sikap dia tertentu. Itu poinnya. Ikuti aja perilakunya, kawal dia. Jangan lupa setiap pagi, siang dan malam tumpang tangan doakan dia, ajak dia ngobrol. Dia tuh bukan robot yang diperintah langsung lakukan. Dia manusia, punya kemampuan melawan. Oke. Saya juga dulu gitu sama orang tua saya, benar. bukan? Karena kritis. Ya gennya kan kritis Bisa, kan ya. bisa. Menghadapi your own demand. My own demand. Yes. Menarik juga sih tadi ada poin kalau Ebi belum boleh pacaran itu prinsip gitu. Iya. Tapi kan di umur segitu pasti teman-temannya misalkan mulai mengagumi. Iya. Ada nggak yang pernah datang ke rumah gitu cowok, terus dia berusaha untuk mengolah, tapi abang tahu ini cowok nggak mau.
Mohon maaf ini. Lucu. Belum ada. Belum ada ya. Belum Iya, iya. ada, belum ada. Tapi kalau ada, Belum ada karena dari jarak 50 meter biasanya mereka udah kena take down. Angkat tangan kamu, Tangan kamu. letakkan di kepala, Jalan jongkok. merangkak kau. Enggak. Belum ada. Teman-teman Ebi yang laki-laki yang dekat sama dia, saya tahu semua namanya, saya tahu latar belakangnya. Mereka juga berinteraksi sama saya di sekolah. Kami kenal sebagian orang Iya, iya, tuanya. iya. Dan dalam tahap ini Ebi netral. Dia berteman dengan laki-laki sama dekatnya dengan perempuan. Tapi kualitas dekatnya laki dengan dekatnya perempuan, dia tahu di umur sekian. ada positioning. Iya. Dan banyak anak di Indonesia, semua yang dengerin siniar ini juga lagi punya perasaan yang sama. Makanya tadi saya ingatkan orang tua, jangan cepat menghakimi Iya. anak-anak. Kita perlu kenal mereka, kawal perilakunya, jangan lupain doain mereka, ajak ngobrol. Jangan berhenti hanya pada berdoa tapi nggak diajak ngobrol juga. Tapi Pak, berarti pahami latar belakangnya dulu ya, kenapa Ngerti. beliau anak-anaknya melakukan itu. Ngerti, benar. Iya. Tadi kan Dara bilang, ini generasi kritis, saya setuju. Iya. Kalau nggak kritis rasanya mereka nggak hidup sekarang. Nggak semangat. Dan ada kecenderungan orang yang tidak berpikir kritis dan terbuka, dia ingin mengakhiri hidup. Jadi Oke. jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai Jadilah ya. kamu orang yang kritis. Mahasiswa tetaplah kritis sama pemerintah misalnya. Swasta tetaplah kritis pada sistem birokrasimu yang katanya paling luas. Para pelaku industri kreatif tetap kritis tuh sama orang-orang yang kerja bareng sama kamu. Udah nyampe mana ilmu komunikasi mereka yang dinamis itu. Ya kita kritis supaya kita bisa berkembang. Betul, setuju. Setuju. Dan Iya, iya. bertumbuh kan pada akhirnya. Luar biasa Luar sekali ya. biasa sekali ya. Itu poinnya juga terakhir untuk anak juga. Mhm. Jangan lupa doakan dan jangan lupa ajak ngobrol. Mm-mm. Itu yang saya terapkan ke anak saya juga. Mm. Abangku terima kasih banyak ya. Kembali Terima kasih. kasih Terima kasih banyak Abang banyak, Coki. iya. Kembali Luar kasih. Luar biasa. Ini saya mau menutup dengan gaya Bang Coki gimana ya? Enaknya ya. Oke, gimana Kalau bisa, akhirnya pemirsa. Pemirsa. Kan harus Terima kasih. iya Oh, kayak Bang iya, iya. Coki nih kan. Iya kan Luar biasa. diksi-diksinya ini berat banget. Iya, saya tidak bisa sih diksi-diksi begitu, tetap ke Makassar saya. Intinya luar biasa sekali obrolan kita di hari ini dengan Bang Coki, banyak sekali ilmu yang kita dapat, cara berkomunikasi yang saya pelajarin juga sama Dara di sini. Intinya sehat selalu abangku, Terima kasih. sehat selalu. Hormat Arif. Pokoknya dilancarkan semua Thank you, rezeki-rezekinya, disehatkan di keluarganya. Amin. Amin. Masya Allah. Itu Amin. aja. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bang Coki Sitoang. Oke, Luar biasa. belum selesai. Oke. Kan ada surprise. Mana surprise-nya? Bang Coki, Iya. rate bagaimana impersonation-nya Abang Arif Brata ini kepada Bang Coki. Oke, saya di-rate. Boleh, Deg-degan boleh, gak boleh, lu boleh. tuh Bang? 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10. 1 sampai 10. 9,7. Wah, Wush. 9,7. Yeay, Abang Coki terima kasih banyak. Sampai jumpa Bang, lagi. bentar belum. belum? 0,3%-nya kenapa Bang gak dikasih? Introspeksi. Oh.